Oke ya, jadi Bapak Ibu kan sudah punya materi yang saya berikan. Jadi di situ ada beberapa hal terkait dengan bagaimana kita itu menyusun visi misi. Jadi hari ini adalah kita menyusun visi misi. Sepertinya pertemuan kita ke depan, pertemuan mulai dari pagi ini ke depan, itu banyak kita itu gimana ya, saya jelaskan, kemudian Bapak Ibu coba exercise, latihan, saya jelaskan latihan dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kemarin kan lebih banyak saya jelaskan gitu ya, lebih banyak teorinya. Baik. Jadi dalam sesi pertama ini saya jelaskan dulu bagaimana itu visi, bagaimana misi, dan bagaimana sih visi misi itu diterjemahkan gitu kan ya. Kemudian nanti di sesi berikutnya Bapak Ibu tinggal latihan menyusun visi misi. Nah, terserah Bapak Ibu, latihan menyusun visi misi ini bersifat individu, bukan kelompok gitu kan ya. Nah, terserah Bapak Ibu apakah menyusun visi misi dari organisasi di mana Bapak Ibu sekarang berada, Bapak Ibu evaluasi. Kemudian kalau dari evaluasi itu dianggap kurang tepat, ya nanti tinggal Bapak Ibu perbaiki. Kemudian hasil perbaikannya itu mesti diserahkan ke saya, gitu kan ya. Nanti terserah nanti pengumpulannya di mana nanti saya coba tentukan. Yang kedua, nanti pertemuan berikutnya itu saya kurang tahu tanggal berapa. Nah, Bapak Ibu itu silakan mempresentasikan. Ini loh Pak, visi misi ya saya punya gitu ya. Yang sudah saya perbaiki seperti ini, aslinya seperti apa, yang sudah perbaiki seperti apa. Jadi before and after gitu kan ya. Sebelumnya seperti apa, kemudian setelah saya perbaiki seperti apa, dan seterusnya, kira-kira begitu. Nah, dan seterusnya gitu ya, Ibu. Silakan. Kalau Silakan. misalnya kita satu institusi boleh satu Nah, kelompok, itu Pak. dia. Gini, nah itu menjadi persoalan bagi saya sebetulnya kan di sini ada yang satu institusi. Setiap satu institusi itu bagaimana ngaturnya, gak usah kelompokan, bikin sendiri-sendiri saja. Ya, atau Bapak Ibu bikin organisasi apa terserah misalnya ya. Misalnya nah, kayak Bu Forlini dan kawan-kawan Bu Ira itu kan ada di Dispenda. Dispenda itu kan ya satu gitu kan ya terserah mau ngaturnya mau gimana gitu ya, apakah ya udahlah yang Dispenda si A, nanti yang lain saya cari organisasi yang lain deh gitu, itu juga boleh, nggak ada masalah juga sebetulnya ya Bu Purwatiningsih, kira-kira begitu. Iya Pak. Ya, jadi walaupun sebetulnya sama, itu sebetulnya kan bisa juga kita berpikir, bisa juga jadinya nggak sama gitu kan. Pemikiran kita kan pasti beda toh, kira-kira begitu. Ya kecuali barangnya sama, didiskusikan bersama-sama di tempat yang sama sambil ngopi, itu pasti hasilnya sama gitu kan. Ya, itu gitu. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Baik, Bapak Ibu, jadi yang pertama saya sampaikan di situ adalah terkait dengan visi misi, di mana biasanya visi misi itu selalu ditempel di dinding gitu ya, dimanapun ditempel lah gitu. Nah, tapi ada juga loh organisasi itu yang tidak punya visi misi, atau ada juga organisasi itu yang bikin visi misi ya wis bikin aja gitu kan ya, wis pokoknya bikin lah, yang penting ada gitu. Nah, ada juga yang seperti itu. Padahal visi misi itu adalah guideline bagi kita, bagi karyawan, bagi insan-insan yang ada dalam perusahaan itu untuk bergerak. Kira-kira seperti itu. Ya, sebentar. Pak Ismara udah bisa masuk ya? Tadi Pak Ismara menunggu di lobi tadi kayaknya ya. Pak Ismara udah bisa hadir? Oke, saya lanjutkan aja. Oke. Baik, jadi visi itu ceritanya itu katanya dari bahasa Latin itu ya, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa disampaikan di slide saya, dari kata videri gitu ya, videri gitu ya, dari bahasa Latin yang artinya yang melihat masa depan. Jadi cita-cita itu, ada yang menyebut kita itu suka, kalau dalam pelatihan itu disebutnya adalah cita-cita gitu ya. Apa sih cita-cita kita ya? Itu adalah visi gitu ya. Visi. Nah,
secara umum, visi itu adalah menjawab pertanyaan terkait dengan kita itu ingin jadi apa, gitu ya. Nah itu visi. What do you want to be, gitu kan? What do you want to become, gitu kan ya. Mau jadi apa sih, gitu ya. Saya ingin menjadi artis ternama di tingkat nasional. Itu kan visi itu. Nah, itu adalah cita-cita ke depan. Apa kita ingin menjadi apa? Nah, itu yang dimaksud dengan visi. Intinya, kalau ditanya, visi itu apa sih gitu ya. Sederhana saja. Kita itu mau jadi apa gitu. Sama kalau diaplikasikan kepada perusahaan, sama perusahaan ini mau menjadi apa? Organisasi ini mau menjadi apa? Ya, jadi itu yang dimaksud dengan visi gitu ya. Dalam slide saya sudah sampaikan what do we want to become atau kita ingin menjadi apa. Nah, beberapa istilah visi itu bisa juga dilihat kalau Bapak Ibu browse di internet, di Google juga ada namanya business dictionary. Jadi ada kamus tentang bisnis di mana visi adalah deskripsi aspirasional dari perusahaan yang ingin dicapai gitu ya, yang ingin mencapai tujuan dalam jangka menengah dan panjang. Jadi Bapak Ibu dari pernyataan ini visi itu bisa juga visi itu harus bisa menjawab pertanyaan atau tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Jadi visi kalau udah dari sini, visi itu sudah jelas bukan untuk jangka pendek. Ya, jangka menengah itu berapa ya? Ada yang bilang jangka menengah itu 5 tahun. Ya, silahkan saja gitu ya. Jangka panjang berapa? 25 tahun. Ya, silahkan juga gitu ya. Ada beberapa di Indonesia itu ada beberapa pemahaman gitu ya. Umumnya bahwa yang namanya visi misi itu setiap 5 tahun mesti ganti gitu, ada kayak gitu. Ada juga yang enggak usah setiap 25 tahun, ada juga gitu. Tapi intinya adalah masa itu untuk masa itu masih debatable gitu ya. Tapi sebetulnya dalam ilmu manajemen strategik tidak ada cerita visi itu berganti-ganti. Yang berganti-ganti itu adalah misi sebetulnya. Ya, jadi kalau visi itu kan cita-cita ke depan yang terjadi, yang tercapainya itu ya mungkin nggak tahu lah, entah bisa 5 tahun, 25 tahun. Nah, kalau visinya sudah tercapai 5 tahun, terus mau ngapain lagi? Kan nggak ada lagi. Makanya visi itu biasanya jangkauannya itu adalah sangat panjang. Ya, jadi itu adalah terjemahan dari visi gitu ya. What we do, what do we want to become gitu, atau kita ingin menjadi apa. Nah, ada lagi beberapa pakar ya seperti si Kaplan, Norton, dan Barrows itu menyatakan bahwa visi itu terdiri dari pernyataan tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah atau jangka panjang dari sebuah organisasi. Nah, ini dari bisnis directory tadi sudah di-highlight oleh si Kaplan dan kawan-kawan bahwa yang namanya visi itu pasti ada tujuannya jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Minimal jangka menengah lah, 5 tahun gitu. Jadi di sini mengisyaratkan bahwa visi itu boleh untuk per 5 tahun gitu ya, per 5 tahun gitu. Periodenya, jadi 5 tahun mencapai apa, 5 tahun mencapai dan seterusnya. Namun demikian, boleh juga visi itu dibuat misalnya dalam jangka waktu, oke, ini adalah visi Indonesia untuk 25 tahun ke depan. Atau visi organisasi ini untuk 25 tahun ke depan jangka panjang juga boleh juga, nggak ada masalah. Ya, jadi perdebatan itu sebaiknya kita tidak usah berada di sana. Ada yang bilang, oh itu haruslah. Nah, apa dampaknya? Dampaknya ada rentang waktu itu, jangka menengah, jangka panjang. Ada juga yang di Indonesia itu selalu menyebutkan bahwa kalau namanya visi itu harus ada tahunnya, berlaku sampai tahun berapa, gitu loh. Visi itu tercapai tahun berapa, jadi ada time frame-nya. Tapi nggak selalu ada. Tapi di Indonesia biasanya diminta. Jadi kalau Bapak Ibu ikut pelatihan, biasanya dia diminta time frame-nya kapan ini bisa terjadi visi itu gitu ya. Tapi kalau ada yang bilang, oh nggak harus ada, ya nggak apa-apa. Jadi tidak perlu diperdebatkan masalah perlu ada time frame atau tidak. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, sepertinya saya punya bisa share PowerPoint. Oh, sebentar. Oke. Nggak bisa. Oke, nggak jadi. Oh, Bapak Ibu bisa lihat screen saya ya? Bisa?
Belum, Pak. Belum. Lagi. Ini bisa? Sudah, Pak. Bisa lihat? Sudah. Bisa. Udah. Sudah, Pak. Baik. Agak lebih gede nih. Nah, bentar ya. Oke, nah ini yang saya sampaikan tadi bahwa ini menurut Business Dictionary, dan ini menurut Kaplan dan Barros gitu ya, seperti itu. Nah, ada juga ini para pendapat ahli yang lain seperti Mark Lipton itu menyatakan bahwa dalam merumuskan sebuah visi di dalamnya juga harus mengandung misi gitu. Jadi di dalam visi itu sudah tersirat misinya apa gitu kan ya, kira-kira seperti itu, walaupun tidak secara jelas tapi istilahnya apa ya, tersirat lah gitu ya. Nah, jadi di dalam menyusun visi misi itu si Kaplan dan Norton memberikan sebuah guideline itu, ini akhirnya banyak diadopsi oleh Indonesia gitu kan ya. Jadi harus ada indikatornya, indikator kesuksesan sebuah visi itu apa, ada niche perusahaan. Niche itu nantinya sebetulnya menunjukkan apa ya, uniqueness dari organisasi itu apa gitu kan ya. Terus di sini ada rentang waktu gitu ya, ada time frame, ini yang saya maksud tadi. Nah ini minimal kalau mau melihat punya si Kaplan, Norton dan Barros itu ada 3 ini. Jadi kalau mengevaluasi sebuah visi misi Bapak Ibu tinggal lihat aja, kalau mengikuti si Kaplan ya, Kaplan, Norton dan Barros, ada indikatornya enggak, ada niche perusahaannya enggak. Nah, niche itu keunikannya ada di mana, ada time frame-nya enggak, kira-kira seperti itu ya. Nah ini contoh ya, ini saya lupa ya, saya ambil dari mana ya. Ini kalau nggak salah satu universitas di UK sana, di Inggris, kalau nggak salah Leeds University kalau saya nggak salah. Ini yang sesuai dengan si Kaplan punya kriteria. Jadi by 215, our distinctive ability to be integrated world-class research scholarship education will have secure us a place among the top 50 university in the world. Nah, kira-kira bahasa terjemahan sederhananya ya, inginnya organisasi ini di tahun 2015 ya, dia akan menjadi world class ini ya, menjadi world class research scholarship itu beasiswa pendidikan ya, yang bisa menempatkan organisasi ini di dalam top 50, peringkat top 50 universitas di seluruh dunia. Nah, ini cita-citanya dia. Ini visinya dia. Nah, jadi ini kan saya berikan warna, Bapak Ibu. Saya berikan warna. Jadi kalau menurut si Kaplan ya, Kaplan dan Barros dan kawan-kawan, bahwa ketiga unsur itu ada. Jadi Bapak Ibu tinggal kenali aja 3 komponen visi tersebut. Ada nggak indikator kesuksesannya? Ada. Apa indikator suksesnya ini? Yang saya kasih warna apa ini ya? Biru ya? Biru apa hijau itu ya? Biru lah. Biru. Menjadi top 50 university in the world. Nah, ini adalah indikator suksesnya. Ya, jadi sebuah visi harus ada kira-kira indikatornya terukur. Jadi visi itu terukur Bapak Ibu intinya. Jadi berdasarkan si Kaplan dan Barros itu, visi itu harus terukur. Makanya ada indikator suksesnya. Oh, menjadi top 50 university in the world, di dunia gitu kan. Nah, itu adalah indikator suksesnya. Makanya saya berikan warna biru. Kemudian apa niche-nya, apa uniknya organisasi ini dibanding yang lain gitu kan ya. Oh, dia itu mengintegrasikan world class research. Oh, dia itu mengintegrasikan penelitian kelas dunia, kemudian pendidikan kelas dunia. Saya lupa scholarship itu beasiswa seingat saya, beasiswa kelas dunia gitu kan ya. Mau diintegrasikanlah ketiga aspek ini. Ya, sehingga organisasi tadi atau universitas ini menjadi top 5 university in the world. Nah, ada rentang waktunya. Kapan itu terjadi? Tahun 2015. Nah, ini yang versi si Kaplan tadi. Di mana visi itu
Tapi di antara versi Kaplan itu ada rentang waktunya, ada time frame-nya. Dan ini yang banyak diadopsi di Indonesia. Banyak yang pelatih-pelatih, tutor-tutor di Indonesia itu mengadopsi ini. Jadi kalau bikin visi itu harus ada time frame-nya. Kapan itu bisa terjadi? Gitu. Ya, tapi ya juga nggak harus. Tapi paling tidak visi itu harus mencakup tujuan jangka menengah atau tujuan jangka panjang dari sebuah organisasi. Ini sudah lewat ya Bapak Ibu. Jadi ini sekedar contoh saja. Mungkin ini sudah dibuat oleh dia mungkin sebelumnya, mungkin 10 tahun sebelum 2015. Entah tahun 2000 dia sudah bikin menjadi ini gitu ya. Nah, di dalam kita nanti menyusun visi misi, apakah harus ada time frame? Boleh ya, boleh tidak. Tapi yang paling penting bahwa sebuah visi itu harus terukur. Nah, ini ada indikator kesuksesannya. Ketercapaian indikator atau indikator itu sebetulnya tidak harus juga disampaikan di dalam visi ini. Ya, bisa saja dia bisa saja diganti menjadi seperti ini. Misalnya, our distinctive ability to integrate world-class research dan seterusnya will have secure us a place among misalnya top university in the world. Nggak perlu 50-nya ini nggak perlu juga bisa. Tapi nanti di dalam indikator performernya dia disebutkan bahwa tahun berapa dia menjadi top 50 itu kan ya. Tahun berapa dia masuk ke dalam peringkat 50 besar, peringkat 10 besar dan seterusnya itu. Kira-kira seperti itu. Ya, itu yang terkait dengan visi menurut beberapa pakar lah gitu ya. Nah, di dalam menyusun visi, nah visi itu kadang-kadang juga ada yang menulis visi itu panjang sekali, ada juga yang menulis visi itu singkat tapi padat gitu ya. Nah, ada juga seperti itu. Nah, tapi setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam menyusun visi. Ya, sebaiknya beberapa kondisi berikut ini Bapak Ibu harus penuhi gitu kan ya. Realistis. Realistis itu apa? Bisa kita capai. Walaupun visi itu cita-cita, tapi kalau itu tidak mungkin kita capai, itu namanya bukan visi, itu namanya adalah angan-angan. Ya, sederhana dan jelas. Nah, itu sebaiknya visi itu sederhana dan jelas. Kenapa? Karena supaya mudah diingat oleh si anggota dari organisasi tersebut. Sehingga kalau setiap kali dia mau melakukan sesuatu, selalu ingat bahwa, oh, visi organisasi saya apa? Ya, ada sederhana dan jelas, gitu kan ya. Nah, itu beberapa hal yang mesti kita tahu gitu kan ya. Sebenarnya kita penuhi gitu di dalam nanti menyusun visi sebuah perusahaan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau mulai mereview dari organisasi Bapak Ibu punya visi, nah Bapak Ibu lihatlah guideline ini. Ya, sudah realistis belum? Jelas enggak? Nah, ada indikator performance-nya enggak? Gitu kan ya. Ada apa niche-nya ada di mana dan seterusnya, kira-kira begitu. Nah, yang kedua memberikan tantangan. Nah, kenapa kok memberikan tantangan? Nah, ini tantangan itu sebetulnya ada di dalam sini nih Bu, Bapak Ibu. Indikator kesuksesannya. Apa indikator kesuksesannya? Menjadi universitas menjadi 50 besar universitas di dunia. Gitu. Nah, itu tantangan itu namanya. Ya, kalau tidak ada tantangan itu namanya bukan visi namanya. Ya siapa ya slow aja lah gitu kan ya. Nah itu dalam visi itu sekali lagi ada keywordnya adalah memberikan tantangan gitu ya. Kalau di UIB itu apa ya menjadi universitas dengan standar kualitas internasional. Nah itu kan sebuah tantangan gitu kan. Karena orang itu kalau berpikir oh kualitas internasional itu berarti mestinya seperti ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu memberikan tantangan dan gitu. Ya. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi bahwa visi itu adalah cerminan dari tujuan, kemudian aspirasi perusahaan. Jadi atau organisasi lah ya. Jadi tujuan organisasi itu apa? Ya, ini harus ada cerminan dari sana. Nah, kalau di dalam pendidikan tinggi, Bapak Ibu, ini contoh ya, contoh tadi yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam pendidikan tinggi itu bahwa salah satu aspirasi perusahaan atau organisasi itu adalah ini
Kalau perguruan tinggi itu kerjaannya cuma research dan pendidikan. Itu kalau di luar negeri ya. Kalau di Indonesia itu ada tiga pilar, yaitu kalau namanya universitas itu harus melakukan paling tidak 3 aspek, 3 pilar, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, gitu. Nah, itu yang harus juga masuk ke dalam sebuah visi itu kira-kira. Berdasarkan keterangan ini ya. Jadi harus ada cerminan tujuan. Mau menghasilkan apa gitu kira-kira. Nah, ini cita-cita itu ya sekali lagi ini sekedar informasi tambahan di mana memang cita-cita itu beradanya di depan. Tapi komitmen itu harus tercermin juga di dalam organisasi. Misalnya contoh lah, misalkan UIB ingin menjadi universitas dengan yang mempunyai kualitas internasional gitu. Nah, itu harus tercermin di dalam semua warga organisasi kita ini, warga UIB ini. Jadi kalau mau kualitas internasional itu apa? Ya, paling gampang dilihat dari fasilitasnya, bagaimana kita melayani, dan seterusnya lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu terlihat dari komitmen dari semua anggota organisasi itu, gitu ya. Nah, walaupun dari cita-cita itu sudah menjadi darah daging, ada yang bilang begini, bahwa visi itu menjadi DNA kita. Visi itu menjadi DNA. Jadi tahu sendiri kan ya, DNA itu melekat lah dalam badan kita lah, dalam alam bawah sadar kita, gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan juga bahwa visi itu dapat diterjemahkan ke dalam tujuan dan strategi. Nah, itu nanti lah, gitu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian visi itu harus dijadikan pedoman dan arah, aturan yang mengikat. Bukan aturan yang mengikat, tapi menjadikan pedoman. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu, pengembangan itu selalu yang menjadi pemikiran adalah visi kita apa, gitu ya. Jangan sampai kita itu visinya A, tapi kita itu rencana pengembangannya itu mengarah ke B atau ke C dan seterusnya. Nah, ya ini adalah dinyatakan berulang oleh pimpinan. Maksudnya di sini adalah bahwa pimpinan kita itu sering mengingatkan kita bahwa, ingat lo ya, visi kita itu adalah ini loh, entah dalam rapat, entah di dalam suatu pengembangan program, entah di dalam penyusunan program, dan seterusnya itu mesti sering diingatkan. Kalau pimpinannya biasanya lupa, ya itu jangan bicara visi, artinya visi hanya digunakan sebagai hiasan dinding, gitu, kira-kira begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, visi itu sekali lagi bukan hanya hiasan dinding atau persyaratan untuk mendirikan sebuah organisasi, tapi visi itu menjadi cita-cita dari setiap anggota organisasi, gitu ya. Menjadi DNA dari setiap organization members atau anggota organisasi. Kira-kira seperti itu. Baik, sebelum saya lanjutkan lagi, Bapak Ibu, ada pertanyaan dulu kah? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Bapak. Ini saya mau bertanya Pak, gimana Ya, dengan misalnya dengan kayak kantor pemerintahan seperti saya kan kantor Sabandar atau Tes Pelabuhan yang memang tidak memiliki visi dan misi Pak, karena merupakan satu integral pemerintah. Ya, kantor Sabandar itu di bawah siapa ya Pak? Kementerian Perhubungan Laut Pak. Oh, mungkin juga Bapak bisa juga melihat dari kantor Perhubungan Laut, visi misinya apa? Bisa lihat dari sana. Ya, Bapak kan hanya unit kayak semacam unit pelaksana gitu ya dari kantor Perhubungan Laut, betul nggak kira-kira? Ya, bisa kita nengok mungkin dari direktoratnya Pak. Ya, bisa dilihat dari sananya juga bisa Pak. Nanti bisa kita review dari sana. Jadi Bapak coba lihat nanti visi dari direktorat Bapak atau dari kantor Perhubungan Laut itu, ya visi misinya apa, gitu nggak? Sudah sesuai nggak? Gitu. Nanti cara melihat sesuai tidaknya itu dari beberapa indikator yang sudah saya sampaikan di slide tadi itu, gitu kan ya, mesti singkat, jelas, sederhana, gitu kan ya. Kemudian ada indikator ketercapaiannya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Seperti itu Pak Agus. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ya. Nah,
Ada juga yang seperti ini Pak Agus, ada juga yang satu organisasi itu katakanlah kantor perhubungan laut itu punya visi misi, tapi unit pendukungnya itu ada juga yang diminta menyusun visi misi supaya si unit pendukung ini juga punya indikator, Pak. Misalnya Bapak kantor Syahbandar nih, Bapak juga harus menyusun visi misi yang menginduk kepada visi misinya kantor Syahbandar. Begitu, bisa begitu Pak, sehingga nanti di dalam berkinerja Bapak itu di dalam melakukan program, melakukan pekerjaan, Bapak itu harus mengacu kepada target pencapaian visi misi perhubungan laut ya sesuai dengan tupoksi Bapak. Kira-kira seperti itu. Saran saya Pak Agus, ini merupakan tantangan juga, menarik juga Pak Agus. Jadi Bapak coba menyusun visi misi untuk Syahbandar gitu. Jadi gak usah Bapak lihat aja visi misinya si kantor perhubungan laut, kemudian coba Bapak susun visi misi untuk kantor Syahbandar. Ya, idealnya sebenarnya seperti itu Pak. Kalau misalnya unit besarnya itu punya, karena ini organisasi kan ada yang kecil dan yang besar. Organisasi yang besar itu kan biasanya setiap unitnya, setiap bironya itu harus membuat visi misi juga yang mengarah kepada visi misi si kantor besarnya. Contoh begini, Indonesia misalnya, Indonesia itu di 25 visi Indonesia 25 tahun ke depan itu kan ada. Saya lupa itu apalah gitu ya. Tapi setiap departemen, setiap kementerian itu punya visi juga. Ya, yang untuk mendukung Indonesia maju di tahun 2025. Kalau saya nggak salah seperti itu. Jadi bisa seperti itu, Pak. Nah, itu kita buat analoginya. Bapak itu berada di bawah kantor perhubungan laut, Bapak itu adalah kantor Syahbandar, Bapak itu coba bikin visi misi yang mengarah kepada visi misi kantor perhubungan laut. Tapi sebelum itu direview dulu visi misi kantor perhubungan lautnya sudah sesuai nggak dengan yang kriteria-kriteria tadi. Ada indikator ketercapaiannya, ada time frame-nya. Terserah time frame ini bisa ya bisa enggak. Bapak kalau mengikuti Kaplan ya mesti ada time frame-nya. Tapi nggak selalu gitu kan ya. Visi itu bisa saja kita ingin menjadi apa? Pengen menjadi penyanyi kelas dunia. Penyanyi kelas dunia itu kan kapan bisa tercapai ya wis nggak mestilah, nggak tahu juga gitu. Maksudnya tidak selalu dibatasi waktu. Oh 2015 ya nggak harus juga. Gitu ya. Kira-kira gitu Pak Agus Munandar dan kawan-kawan. Sudah ketemu Pak misi visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengarah kepada Undang-Undang 17 Pak. Oh, oke. Baik. Ya, nanti tinggal Bapak coba rumuskan untuk di tempat Bapak di kantor Syahbandar. Nah, itu juga menarik. Itu mungkin menjawab pertanyaan teman-teman yang lain seperti Bu Ruwatiningsih misalnya. Misalnya kalau misalnya Dispenda itu kan di bawah Pemku. Nah, ya sudahlah. Kalau di bawah Dispenda masih ada lagi biro atau unit yang lain, ya cobalah bikin. Ya, itu juga bisa juga. Gitu. Jadi kan kita sambil latihan kan, exercise. Gitu. Idealnya sih sebetulnya setiap organisasi itu, walaupun kita punya organisasi induk, kita tetap punya visi misi yang tetap inline dengan organisasi induknya. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Izin Pak. Diizinkan Bu, silakan. Iya, Pak, kalau kita menentukan visi bisa nggak kita melihat dari tugas pokok kita? Oh, atau Ibu terbalik. Justru tugas pokok itu adalah bagaimana untuk mencapai visi. Jangan dibalik, nanti sempit. Gitu, jangan hanya berlaku pada tugas pokok saja. Tapi ya tugas pokok boleh juga. Tapi visi itu cita-cita, Bu. Visi itu cita-cita, jadi tidak hanya sekedar tugas pokok. Tugas pokok itu hanya menjalankan rutin kan, apa yang dilakukan oleh kita. Sedangkan visi itu kan kita mau menjadi apa. Tadi kan di dalam definisi kita itu kan yang saya sampaikan tadi, bahwa yang namanya visi itu, kita itu ingin jadi apa sih gitu. Kan nggak cukup dijawab dengan tugas pokok kita, kira. Gitu. Jadi kalau misalnya Dispenda itu sebenarnya ingin jadi apa sih gitu. Ingin sebagai sebagai apa OPD ya. OPD yang menghasilkan pendapatan, misalnya gitu loh, misalnya OPD yang menghasilkan apalah bagi devisa, bukan devisa, fiskal ya Bu ya, Ibu itu fiskal ya, penerimaan fiskal atau pajak ya, OPD itu ya? Pajak daerah. Itu pajak ya? Pajak iya. ya? Oh, Pajak, menjadi retribusi. penghasil pajak, apalah pemerintah daerah PAD, misalnya Pak. loh ya, misalnya PAD ya. Iya, Nah, Pak. misalnya kayak gitu. Misalkan menghasilkan PAD dari sektor pajak apa dan seterusnya. Nah, tapi itu kan belum ada indikatornya, ya enggak?
Itu baru tugas pokoknya, tapi indikatornya apa itu kan. Misalnya kalau Dispenda Kota Batam menjadi penghasil PAD melalui sektor pajak terbesar di Indonesia. Oh, kan gitu misalnya gitu kan. Bisa kan. Di antara pemerintah daerah itu bahwa Batam itu Dispenda Batam itu yang ingin menghasilkan penerima sektor pajak tertinggi di Indonesia. Oh, kan bisa kan. Menjadi ya, kira-kira kayak gitu Bu Ira. Ya, jadi menyusun visi itu memang harus tahu founding fathers itu maunya apa. Ya, nah Jadi urutannya visi misi dulu, baru tugas pokok ya Pak? Visi jauh tugas pokok itu sebetulnya begini Bu, tugas pokok itu sebetulnya urutannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi. Tugas pokok itu sebetulnya hanya job desk Bu. Siapa sih yang akan melakukan pekerjaan ini? Job desk itu apa deskripsi kerja. Jadi sebetulnya sih nggak ada urusannya dengan bukannya nggak ada urusannya, tapi itu sangat jauh dengan visi misi gitu. Ya, jadi misalnya gini, kayak tadi lah. Menghasilkan PAD dari sektor pajak, menghasilkan PAD dari sektor pajak, misalnya seperti itu. Nah, yang bisa melaksanakan tugas itu siapa? Nah, tadi kan ada tujuan. Nanti di dalam visi misi ada lagi tujuan. Dalam tujuan itu baru kita tahu bahwa oh kalau untuk tujuan ini pasti biro ini loh yang bisa melaksanakan. Biro ini melaksanakan. Nah itu mungkin tupoksi itu arahnya nanti Bu, tapi itu masih terlalu jauh dengan visi. Visi itu menjadi DNA, menjadi darah daging kita gitu loh. Misalnya, maaf, Bu Ira itu dari nama itu orang Manado ya? Bukan? Iya Pak. Nah, misal, kalau yang namanya orang Manado itu yang sudah ada dalam darah daging dia itu adalah yang sudah mengalir dalam darah dia itu bisa makan pedas. Nah, itu yang namanya DNA. Itu yang namanya visi. Visi itu harus ada di dalam jiwa kita gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi apa sih visinya gitu kan. Nah, visi itu cita-cita. Nah, jadi sekali lagi itu mesti menyusun visi misi itu sebetulnya tidak mudah Bapak Ibu. Itu perlu semedi. Perlu nanya founding fathers, perlu semedi. Kemudian organisasi itu mau dibawa kemana. Nggak bisa visi misi itu tinggal tiba-tiba ditulis jadi gitu ya. Tapi kalau hanya mengevaluasi ya itu bisa. Mengevaluasi itu kan komentator kan kita kan. Ini nggak ada time frame-nya, ini nggak ada ininya, ya mungkin bisa. Tapi ketika kita ingin merumuskan, kadang-kadang kita itu apa ya gitu. Makanya guideline tadi itu kelihatan simpel, tapi tidak mudah juga misalnya. Visi itu harus sederhana. Kemudian ada indikator kinerja itu juga mudah gitu loh. Apa ya indikator kinerja bagi penghasil PAD tertinggi? Apa penghasil PAD kan ada indikatornya nih gitu. Apakah menjadi penghasil PAD sektor pajak tertinggi di Indonesia, misal lo ya, gitu. Kan Dispenda itu kan banyak. Kita ada berapa provinsi ya sekarang ya? Ada 30 ya? 34 Pak. 34, berarti kalau misalnya ya visinya adalah ya tadi menjadi penghasil PAD dari sektor pajak dan retribusi tertinggi di Indonesia. Di antara 34 itu, Batam itu tertinggi. Kepri itu tertinggi misalnya. Nah, itu visi. Tapi kapan? Oh ya jangan sekarang lah Pak, sekarang kan lagi resesi, ya nggak mungkin lah aku bisa mencapai. Kapan? Ya kira-kira 20 tahun lagi lah, misalnya gitu. Misalnya. Nah, untuk bisa melakukan itu, kita kan mesti bikin program. Bagaimana sih pajak itu bisa terkumpul banyak? Itu kan banyak. Nah, nanti itu strateginya nanti. Tapi kita batasi dulu dari visi itu kira-kira seperti itu. Visi itu cita-cita gitu ya. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, pertanyaan dari Bu Ira dan kawan-kawan ini, menyusun visi itu kadang-kadang kita itu perlu inspirasi dari orang lain. Kadang-kadang kalau kita mikir sendiri, wah itu bisa tiba-tiba ubanan kayak saya gitu kan ya. Jadi Ibu browse saja di tempat lain. Visi, Dispenda, mana gitu. Kalau itu masih nggak cocok dengan kriteria yang saya berikan tadi, coba merujuk kepada Dispenda yang di luar negeri gitu. Di pemerintah daerah di luar negeri itu sudah berkembang. Jadi artinya mereka sudah dikelola dengan lebih profesional sehingga di dalam menyusun visi dan misi mereka sudah lebih clear gitu ya. Itu. Kalau di kita mohon maaf kadang-kadang hanya sebagai hiasan dinding. Gitu. Pokoknya inilah visi misinya gitu. Nggak pernah dianalisa itu bisa tercapai nggak. Ingat loh ya, tadi seperti yang disampaikan tadi di slide saya, salah satu dalam
yang Bapak Ibu perlu perhatikan dalam menyusun visi itu adalah kita bisa mencapainya gitu. Jangan sampai itu misalnya visi saya menjadi penyanyi kelas dunia gitu. Aduh, itu kan sesuatu yang hal mustahil, yang mustahil itu. Nanti kan, nah kecuali kayak siapa tadi yang suaranya bagus tadi itu. Nah, itu mungkin bisa. Itu siapa tadi? Bu Enjani tadi yang suaranya bagus tadi ya. Atau siapa itu? Nah, mungkin itu bisa kan menjadi diva di tingkat Kepri, misalnya. Udah lumayan lah tingkat Kepri kan. Gitu kan. Kapan? Ya kira-kira 20 tahun lagi lah. Wah, 20 tahun kan sudah masih ada nggak gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan visi Bu Ira gitu. Jadi cita-cita lah ke depan kita mau apa gitu. Ya, apa kita ingin jadi apa sih gitu loh. Misalnya lah kalau kita pribadi lah gampang lah. Apa visi kita? Oh, sederhana lah. Ingin kaya raya, mati husnul khotimah, masuk surga. Oh, gitu. Loh, tapi kan nggak mudah kalau itu ya. Bisa tercapai nggak? Ya, mungkin bisa gitu. Bisa gitu. Ya, tapi misalnya ingin menjadi orang terkaya di dunia. Ya nggak tahu ya. Kalau saya kan, saya mampunya cuma bisa ngajar. Kayaknya ya, secara logika ya nggak mungkin gitu lah ya. Tapi kalau saya ingin, misalnya gini ya, cita-cita saya hidup cukup, gitu kan, mati husnul khotimah, masuk surga, itu mungkin masih bisa tercapai. Cukup itu kan juga relatif. Cukup itu yang penting ya bisa makan, bisa, gitu kan. Mau naik Gojek punya duit, kira-kira punya GoPay, kira-kira gitu kan cukup kan. Nah, cukup kan nggak harus selalu punya mobil 5, rumah 10 kan nggak harus gitu. Istri 3 kan nggak harus begitu toh, kan cukup. Contoh ini. Nah, itu cita-cita. Jadi harus membayangkan cita-cita itu begitu. Nah, jadi menyusun visi itu sekali lagi ya, cita-cita organisasi itu apa? Tapi Bu Ira, kalau Ibu adalah misalkan di Dispenda, Ibu harus merefer kepada cita-cita Pemko itu apa? Cita-cita bos Ibu itu apa? Bos Ibu itu Pak itu ya, Pak Ansar Ahmad berarti ya? Bukan Pak Rudi Iya ya? Pak, provinsi Oh. Pak. Ibu lihat cita-cita Pak Ansar Ahmad itu apa? Itu mau dijadikan apa Kepri itu gitu kan. Nah, Ibu lihat gitu. Wah, Pak, beliaunya kan baru diangkat, Pak. Beliaunya kan belum punya Pak visinya. Ya sudahlah, tungguin aja kalau kayak gitu. Nah, jadi harus melihat visi dari si tadi anggap aja Pak Ansar itu adalah founding fathers-nya atau leaders-nya untuk di Kepri gitu. Kan beliau pasti punya visi juga untuk Kepri itu. Itu mesti dilihat gitu. Ya, nah itulah kadang-kadang kita itu jeleknya, visi itu ngikutin pemimpin. Jadi pemimpinnya ganti, visinya juga ganti gitu loh. Oh, aku nggak mau lah, itu kan zamannya si A, aku tak mau, visiku ini. Nah, harusnya visi itu adalah apa yang dicapai organisasi ini, siapapun pimpinannya. Gitu ya. Jadi kalau di kita di WIB mencoba belajar begini, visi itu adalah ingin menjadi kualitas berstandar kualitas internasional dalam bidang apa-apa, saya lupa itu, pendidikan dan sebagainya. Itu siapapun rektornya, ya itu visinya gitu loh. Bukan rektornya ganti-ganti visi, bukan. Nah, ini kan karena kita kan ya. Nah, jadi tapi paling tidak untuk kita sekedar untuk belajar, exercise bagaimana menyusun visi misi ya, kita harus melihat induk kita. Ya, organisasi kita yang paling atas itu visinya apa? Misalnya menjadikan Kepri apa Madani gitu misalnya. Loh, Madani itu apa? Kira-kira gitu Bu Ira. Ya. Oke, baik Pak. Makasih Ya. Pak. Boleh nanya Pak. Silakan Bu Hordina. Jadi tadi Bapak yang jelasin kita membuat visi dan misi pada awalnya. Habis itu kita membuat perubahan visi dan misi yang sesuai dengan pengetahuan kita yang barunya gitu ya Pak? Ya, ini satu nanti Bapak Ibu mereview. Tugasnya adalah review dulu. Visi misi dari organisasi kita. Ya, kalau organisasi induknya provinsi ya dilihat dari provinsi. Apakah provinsi ini sudah sesuai dengan kaidah dalam menyusun visi misi yang benar, gitu kan ya. Ada indikatornya, terserah mau pakai time frame boleh juga boleh, itu kan ada beberapa pendapat kan, ada yang pakai time frame ada yang tidak. Kalau mau pakai time frame ya ditanya. Biasanya kalau sudah disebutkan Indonesia menjadi negara maju tahun 2025 itu ada time frame-nya. Jokowi itu kan visinya kan itu ya, Indonesia menjadi negara maju di tahun 2025. Betul ya? 2025 ya kalau saya nggak salah ya? Iya Pak. Ya, tapi 2025 itu kan tinggal 4 tahun lagi ya. Nah, ya itu. Bisa nggak? Ya tanya aja si Jokowi gitu. Nggak tahu. Pak, Bapak macam mana nih bikin Indonesia maju 2025 gitu kan. Nah, dan seterusnya gitu. Nah, jadi
direview dulu. Ya, tadi ada nggak indikatornya, indikatornya, oke, dan seterusnya gitu. Nah, indikator Bu itu nggak selalu memang ada di dalam visi seperti tadi saya contohkan di dalam slide saya bahwa indikatornya apa? Indikatornya adalah menjadi negara, kayak Indonesia itu ada, Pak Jokowi ada, Indonesia menjadi negara maju 2025. Itu ada indikatornya. Negara maju itu indikatornya sederhana kok. Pendapatan per kapita, income per kapita. Income per kapitanya sekian itu baru dikatakan negara maju. Itu indikatornya. Nah, kalau Bapak Ibu yang lain ya silakan apa definisi dari indikator ketercapaiannya gitu kira-kira. Ya, jadi kan visi itu kan mesti ada tantangannya, harus menantang. Visi itu jangan pendek-pendek. Oh, yang inilah. Sama lah kayak namanya UIB itu, saya nggak juga waktu pertama kali saya masuk UIB itu 2004. Tiba-tiba saya melihat, namanya Universitas Internasional Batam. Bayangan saya itu, di situ banyak bulinya gitu ya, banyak orang asing gitu ya. Ternyata bukan, ternyata itulah cita-cita si pendiri. Nantinya UIB itu bisa menjadi universitas yang berstandar internasional tadi. Tapi kapan? Walau alam lah gitu kan. Tapi kita punya milestone. Oke, pertama, kalau nggak salah tahun 2005 atau 2006 itu. Yang namanya internasional itu kita definisikan pokoknya pakai bukunya itu bahasa Inggris, materinya itu bahasa Inggris gitu. Wah, terus ini contoh di mana visi itu tidak ada time frame-nya, tapi bisa diukur. Waktu itu kita nggak ngerti, ini namanya ada learning kan, ada learning proses. Oh, yang namanya kampus internasional itu salah satunya adalah pakai buku bahasa Inggris atau materinya dalam bahasa Inggris gitu. Wah, kita bangga lah udah gitu. Oh, diketawain orang. Oh, kamu kayak gini aja udah ngomong berani-berani ngomong internasional. Oh, salah ya? Oh, salah, nggak begitu. Terus apa? Kalau namanya kampusnya itu internasional ya, mahasiswamu bisa ngomong bahasa Inggris nggak? Wah, itu aku juga belum tahu. Wah, kita review, ternyata nggak bisa. Wah, ada lagi. Kita punya indikator lagi bahwa yang namanya internasional itu adalah bahwa mahasiswa harus lulus tes. Lulusan UIB harus punya kemampuan berbahasa Inggris TOEFL sekian. Gitu. Wah, itu akhirnya direvisi. Wah, udah gitu direvisi kita udah bangga lagi nih. UIB, kenapa kamu kok berani-berani ngomong internasional? Oh, lulusanku itu bisa bahasa Inggris, nilai TOEIC-nya sekian. Oh ya salah, masa ngomong bahasa Inggris saja? Oh, itu orang di mana juga ngomong bahasa Inggris juga nggak selalu internasional gitu, belum tentu internasional. Loh, terus apa ukurannya? Nah, ukurannya adalah berapa banyak mahasiswa asing ke sekolah kamu. Oh ya juga ya, namanya internasional itu kan pasti dari banyak multi country gitu ya, multi culture. Terus, berapa banyak dosen asing yang ngajar di tempatmu? Berapa banyak mahasiswa kamu yang pergi ke luar negeri? Dan seterusnya. Berapa banyak publikasi dalam internasionalnya? Dan seterusnya. Oh, itu ya. Nah, kita rubah lagi. Nah, itu namanya indikatornya. Indikator ketercapaian itu bisa bergeser. Walaupun visinya itu ya satu, nggak berubah-ubah dari dulu ya. Menjadi universitas dengan standar kualitas internasional. Tapi indikatornya tidak disebutkan juga dalam situ. Tapi kita tahu bahwa yang namanya kampus internasional itu adalah dilihat dari berapa jumlah mahasiswa asing, ya, berapa jumlah dosen asing dan seterusnya. Nah, itu juga bisa. Nah, yang penting sekali lagi seperti dalam kriteria saya tadi bahwa yang namanya visi itu harus terukur. Memang tidak disebutkan dalam visi tadi, tidak tersurat di dalam visi, tapi bisa saya ukur. Makanya Bapak Ibu itu nanti kan, Bapak Ibu kan kalau nggak salah juga dibekali bahasa Inggris kan ya? Ada pemantapan bahasa Inggris ya, itu salah satu karena apa? Karena visi UIB itu salah satunya adalah ya mahasiswanya harus bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Ya walaupun ngomong bahasa Inggris kan nggak harus bisa grammar toh. Ya jadi perlu dipahami, saya juga bisa bahasa Inggris, tapi kalau ngomongin grammar aku juga nggak ngerti gitu loh. Bahasa Inggrisku kan yang penting misunderstanding Bu. Walaupun kalau understand juga nggak apa-apa juga gitu kan ya. Yes. Cinta. Jadi yes, I understand. Walaupun kalau understand ya nggak masalah juga kan, maksudnya Okay. jadi itu yang bagaimana sih visi itu dirumuskan. Yang penting sekali lagi Bapak Ibu ya memang kalau bisa simple, kemudian tadi terukur gitu kan ya. Ada tujuan jangka panjangnya itu apa, itu terlihat dari sana. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ya sekali lagi
Ya, silakan. Ini Pak, seperti di dinas saya kan sudah ada visi misinya tuh Pak. Ya. Jadi Oh, kita Ibu nanti dinas hanya mereview. itu ya? Dinas Apa Bu? tenaga kerja Tenaga Pak. kerja. Ya. Ya. Tapi saya lihat di sini kan time frame-nya itu nggak ada gitu loh Pak. Nah, itu kan bagaimana kita bisa mengkritisi, ya, gitu kan. Bilang aja kemarin, Bapak ini kerjanya apa sih, masa visi kayak gini aja nggak ada time frame-nya, macam mana? Mau saya ganti apa gimana? Nah, gitu. Nggak, ini kita exercise ya. Exercise itu bukan bermaksud kita mengganti ini, tapi suatu ketika kita ada kesempatan untuk tanya, Bu Jani, menurut Ibu bagaimana visi kita? Ah, keluarkanlah ilmu-ilmu kesaktian Ibu itu kan. Oh. Begini Pak, kalau bikin visi itu sederhana, terukur, ada time frame. Oh gitu ya? Terus macam mana itu? Nah, Bapak sih belum siap Bapak kayaknya menjadi kepala dinas. Nah, jadi kita coba di review Bu. Nanti makanya, oh gini deh, tugasnya adalah nomor 1, review dulu. Jadi kalau gitu tugas kita adalah, yang pertama adalah mereview. Ya, mereview kurangnya ada di mana. Ya kan? Terus kemudian Bapak Ibu coba propose, mengajukan, nah kira-kira yang pasnya itu beginilah. Gitu ya. Nah, jadi review dan kemudian mengajukan yang baru, kira-kira seperti itu. Ya. Oh, ternyata jam saya mati ya. Maaf Pak. Ternyata jam saya mati, kenapa dari tadi masih 9:30 ya? Itu. 10:15 Pak. 10:15. Iya ya, sedangkan rekaman di sini sudah 2 jam. Ini rekaman dari mana ini ya? Maaf Pak Evi. Jadi tugasnya itu mereview yang ada di dinas kita atau Jadi gini Bu, boleh? Bu Purwatiningsih satu, ini Bu, yang nanya Bu Purwatiningsih kan? Iya Pak. Satu Bu, kita review dulu Bu, kita review sesuai dengan kaidah yang ada di dalam slide. Ya, oh visi itu ini nggak tepatnya ada di sini. Nah, kemudian setelah, kan ini kan, bikinnya dalam slide aja juga nggak apa-apa ini. Ini yang tidak ada apa, tidak ada time frame-nya, tidak ada indikatornya, terlalu panjang, nah itu boleh Ibu komentari. Dikomentari lah, kalau komentator aja kan gampang kan ya, gitu kan. Halamannya Kan? ditentui Pak. Halaman apa? Berapa lembar? Pak, aduh, ini kita kan bukan anak SD, bukan ini, hobi kali halaman, aku nggak penting halaman itu. Tak Bu, buat Lina enggak, saya nggak penting halaman, tapi saya hanya mengexercise bahwa Bapak Ibu, dari guideline yang saya berikan ini, dari materi yang saya berikan ini, coba kita review. Ya, reviewnya ya boleh pendek, boleh ini, boleh, ya terserah lah, pokoknya di review lah, gitu. Kurang lebihnya ada di mana. Kemudian silakan dipropose. Gitu Bu Purwatiningsih. Apakah bisa menjawab pertanyaan Ibu? Maksud saya boleh saya mereview yang ada di dinas saya gitu Pak? Boleh, nggak ada masalah. Kalau tadi kita lebih dari 1 orang atau harus saya cari apa, kemudian misalkan saya dengan Budia kan satu tempat nih Pak, satu dinas. Ibu di dinas apa? Kalau di Dinas Pendidikan SMA 12 Pak. Oh, terserah. Ibu mau mereview dinas pendidikannya atau mau mereview SMA 12-nya. Oh, iya. Sama. Walaupun orangnya sama kan belum tentu juga menghasilkan ini yang sama toh Bu, pemikirannya sama toh. Yuk gak apa-apa juga toh. Gitu. Ya, ya seperti tadi, kecuali tadi Ibu Dia sama Ibu duduk bareng bersebelahan, kamu apa ya? Kamu ini, ya aku setuju lah. Itu kan, tapi kalau kerjanya mandiri kan, kalau pekerjaannya mandiri kan ya enggak lah, kan pemikirannya pasti beda-beda. Terus jangan lupa ya Bapak Ibu, jangan lupa di dalam visi itu mesti ada niche-nya, uniknya itu apa sih gitu loh. Nah, kita itu dulu di awal itu saya itu paling stres itu kalau disuruh ke Jakarta itu. Tiba-tiba UIB itu namanya internasional. Apa sih internasionalmu? Nah, itu yang bikin saya stres. Nah, akhirnya kita menemukan internasionalnya. Apa internasionalmu? Wah, gampang saya jawabnya. Internasional saya itu masih pakai S, bukan pakai T gitu. Harusnya kan internasional gitu kan. Kayak itu bercanda. Tapi kan saya udah bisa. Jadi gini, kalau dulu kan gini, baru pakai materi bahasa Inggris itu sudah berani-berani kamu mengklaim internasional loh. Karena internasional saya pakai saya berani. Kalau sudah internasional, nah itu baru lebih dari itu gitu. Nah, jadi mesti ada uniqueness-nya. Jadi kita itu mengklaim internasional itu sudah ada uniqueness-nya. Jadi banyak kegiatan yang kita dorong untuk go internasional. Jadi tadilah ukuran-ukuran tadilah seperti saya contoh tadi. Berapa banyak mahasiswa asing sekolah di saya, berapa banyak mahasiswa UIB yang keluar negeri.
berapa banyak dosen kita yang ngajar di luar negeri dan sebaliknya dan seterusnya. Itu sebuah proses yang panjang sebetulnya. Ya, kalau sampai saat ini sih kami baru banyak mendorong mereka ke luar negeri. Mahasiswa asing pun juga ada, tapi sifatnya part-time. Part-time itu adalah short course sebulan, 2 bulan seperti itu. Belum ya sampai belajar, gitu kan ya. Tahun kemarin sudah ada mahasiswa asing yang belajar di kita untuk mengambil gelar selama 4 tahun. Itu pun jumlahnya baru 4 atau 3 gitu. Nah, itu kan sebuah proses panjang. Gitu ya. Hanya visi yang sependek itu tapi kan pencapaiannya kan bisa panjang. 25 tahun juga belum tentu bisa tercapai. Ya nggak apa-apa. Gitu ya. Baik, tadi ada yang mau nanya tadi SS itu siapa ya? Tapi intinya kapan, Pak? Ya, silakan. Silakan Bu Junior. Izin Pak Epi, Ya. tapi intinya nggak harus tempat kita bekerja ya Pak ya, visi misi. Harus Bu, mau tempat tetangganya Ibu bekerja juga boleh. Iya. Nggak ada masalah. Saya mau punya tetangga aja Pak. Boleh, karena tujuan kita adalah mengexercise kita untuk mereview gitu ya. Nah, sebetulnya kalau Bapak Ibu expert di bidang strategik ini, Bapak Ibu itu bisa loh menjadi kayak tutor ya, pelatih. Ya kayak gitu, jadi bisa mereview. Itu sebenarnya skill yang nggak setengah. Itu gini, manajemen strategik itu Bapak Ibu, itu seperti saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, itu lebih banyak kepada art and science gitu ya. Lebih banyak artnya, terutama ketika kita menyusun strategi. Itu nanti kita mesti, saya nanti ya setelah visi misi tujuan nanti saya ajarin bagaimana menyusun SWOT yang betul. Dari SWOT bagaimana kita bisa menyusun strategi. Jadi strategi ini connect dengan SWOT-nya juga connect dengan visi misi dari organisasinya. Kira-kira begitu. Nah, itu bisa menjadi kompetensi tersendiri bagi Bapak Ibu suatu ketika nanti. Ya. Pak, pengumpulannya kapan, Pak? Nah, jadi kan gini, seperti saya sampaikan tadi, bahwa sesi pertama saya adalah sesi menjelaskan. Sesi kedua itu adalah tugas mandiri. Jadi Bapak Ibu nanti ngumpulkannya maksimal jam 1 lah. Itulah. Ya, jam 1 dikumpulkan saja hasil reviewnya. Gimana, Pak? Mana yang enaknya ya? Dia bentuknya PDF atau apa, Pak? Terserah, sepakati aja. Bentuknya dalam bentuk PowerPoint aja lah. Ya. Oke. Bentuknya PowerPoint aja, singkat-singkat. Jadi misalkan visi organisasi X, terus kemudian di review bawahnya ada review. Ya, kemudian review, kemudian reviewnya apa? Terserah. Bapak Ibu mau melihat dari apanya? Mau lihat dari punya alirannya Kaplan, mau melihat alirannya si siapa, gitu kan ya. Yang penting jangan lihat aliran sesat aja gitu kan ya, itu jangan gitu. Nah, jadi dari situ di review. Nah, habis di review coba diajukan kira-kira yang betul menurut saya harusnya begini. Tapi ingat ya, walaupun itu hanya kira-kira, tapi yang kira-kira achievable, harusnya bisa dicapai oleh organisasi tersebut. Makanya kalau Bapak Ibu ada dalam organisasi itu, Bapak Ibu kan tahu bahwa kira-kira organisasi ini mampu untuk mencapai cita-cita itu. Kira-kira begitu. Mungkin Pak, ini masih visi ya Pak ya? Visi. Jadi Pak boleh bikin semacam gini. Saya kan di SMA 2 Tanjung Pinang misalkan. Ya, ini Bu Betty tapi ya Pak. Tapi saya ingin punya visi tersendiri gitu loh. Boleh. Jadi dengan nama SMA 2 tapi bukan memakai visi yang ada di SMA 2 boleh? Boleh, itu nggak ada masalah. Jadi justru ketika kita mengkritisi, kita harus bisa membenarkan, membuat yang lebih baik gitu ya. Berdasarkan beberapa literatur tadi. Kayak seolah-olah bermimpi gitu Pak. Betul. Jadi anggap aja Ibu lah menjadi kepala sekolahnya atau Ibu menjadi kepala dinasnya. Ibu membayangkan kira-kira SMA 12 itu mau jadi apa sih gitu. Sekolah berstandar internasional macam gitu. Misalnya lah kira-kira boleh justru itu. Nah, justru itu yang saya harapkan. Jadi karena dengan segitu Bapak Ibu kan bisa punya experience untuk ini salah begini. Kalau dibetulkan begini. Nanti sampai kita menyusun strateginya nanti bertahap. Oke. Nanti share-nya di mana, Pak? Ngumpulkannya ya? Iya, Pak. Sebentar ya, ngumpulkannya. Kalau enggak nanti kumpulkan lewat email saya aja lah. Saya lagi malas bikin folder. Nanti saya share ke Febrika alamat email saya, nanti send email saja di situ.
Ya, Oke, Pak. kira-kira Makasih, Pak. seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kan pakai PPT ya Pak ya? Pakai PPT aja Pak, formatnya pakai PowerPoint saja. Itu untuk slide-nya nggak ada dibatasi ya Pak? Sedikit aja ya. Nggak ada Pak. Ya minimal 2 lah Pak, 1 cover, 1 isinya. Gitu. Oh 3, Ya. dan 1 lagi penutup, terima kasih. Gitu, minimal 3. Nggak ada Pak, nggak ada. Yang penting Bapak Ibu memang betul-betul mampu mereview lah, mengkritisi. Ini kurang, ini, dan seterusnya gitu. Gitu. Artinya begini ya, saya itu mencoba untuk men-share, kita itu jangan sampai mengomentar saja, tapi kita juga bisa memperbaiki. Wah itu jelek itu, gimana bagusnya? Pokoknya jelek itu. Tapi kita bisa memberikan, menurut saya ini kurang tepat. Yang lebih tepat itu begini. Soal diterima atau tidak ya urusan lain gitu kan. Tapi kita kan punya argumen untuk menyatakan bahwa itu kurang tepat gitu kan ya. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Berarti ini khusus visi aja ya Pak ya? Visi aja, Enggak. misi belum. Visi sama misi, cuman misi kan belum saya jelaskan. Habis ini saya jelaskan sebentar. Ya. Begitu Bu Dia. Oh, yang Tanjung Pinang itu siapa ya? Bu Betty, Bu Eka, Febrika. Bu Febri. Dewi Carolina, Pak. Oh, Bu Dewi Carolina itu Bintan di mana? Di Tanjung Pinang? Iya, di BPKAD Provinsi, Pak. Apa Bu? Maaf. BPKAD. Apa itu BPKAD? BPKAD, Badan Pengelola Keuangan. Oh, orang hebat-hebat ini ya. Iya. Mantap itu. Itu di kantornya itu di gedung yang mana Bu? A, B, C? Di C, Pak. Oh, di C. 1. Ya, C1 Ya. lantai 1, Pak. Oke. Tenang Bu, saya juga nggak hafal Bu. Nanti kalau saya tanya lagi. Baik. Baik. Terkait visi ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan. Kita lanjutkan dulu ya. Baik. Nah. Oh, sebentar. Saya share screen lagi. Share screen. Oke, Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah bicara tentang visi, selanjutnya itu adalah misi, gitu kan ya. Nah, kalau visi tadi itu kita itu ingin menjadi apa, gitu kan ya. Kalau misi itu merupakan pertanyaan untuk menjawab bisnis kita itu apa sih? Main purpose kita itu apa? Main job kita itu apa? Bisnis utama kita itu apa gitu ya. Seperti saya sampaikan tadi, kalau di dunia pendidikan tinggi itu kalau di Indonesia itu ada 3 pilar. Yang namanya pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu yang harus ada. Jadi di dalam misi itu harus ada itu. Jadi mesti ada tiga pilar tersebut gitu kan ya. Nah, sederhana saja kalau misi itu harus dapat mendefinisikan tentang bisnis yang dikerjakan oleh perusahaan. Karena sekali lagi ya, menjawab ini apa bisnis kita. Misalnya Dispenda itu bisnis utamanya apa sih? Ya menghasilkan apa tadi itu ya? Pajak ya, penerimaan pajak ya, dan retribusi. Gitu. Nah, kalau menurut si Drucker gitu ya, bukan drakor ya, drakor drama Korea. Menurut Drucker itu misi itu adalah dasar dari prioritas, strategi, perencanaan, kerja, dan penugasan. Jadi, misi itu, ini mungkin juga menjawab pertanyaannya Bu Ira tadi, dari misi itu kita bisa tahu prioritas apa yang harus kita kerjakan. Strateginya apa, bagaimana perencanaannya, penugasannya bagaimana, gitu ya. Siapa yang ditugaskan apa, ini mungkin nanti masalah tupoksi lah nanti. Nah, jadi memang betul bahwa misi itu merupakan titik awal dalam kita mendesain sebuah pekerjaan. Ya, pekerjaan manajerial ya, mulai dari plan to check action gitu ya. Perencanaan, kemudian apa yang mesti kita lakukan, kita monitoring dan seterusnya lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah misi gitu kan ya. Nah, sedangkan ini juga Bapak Ibu bisa gunakan sebagai guideline bahwa misi kalau menurut si
Janel ya, Janel apa Janet ya, Janet ingat saya, lupa saya itu. Harus menjawab 3 pertanyaan ini. Apa tujuan perusahaan? Apa yang dilakukan perusahaan? Kemudian nilai prinsip ya, nilai prinsip apa yang menjadi pedoman perusahaan gitu ya, prinsip-prinsip tata nilai. Nah, itu harus ada di sana. Nah, sedangkan menurut Janel dan Marden itu dia bilang ada lagi ideologi dan etos apa yang ada di dalam organisasi itu juga harus ada tersirat di dalam sebuah misi gitu kan ya. Nah, itu yang menurut beberapa ahli. Jadi misi itu sebenarnya sekali lagi Bapak Ibu, perusahaan itu bergeraknya skopnya di mana, scope of bisnisnya itu di mana, bisnis scope-nya itu di mana gitu kan ya. Jadi ya bergeraknya ke sana saja. Itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu kalau terkait dengan misi itu ya, Bapak Ibu kalau nanti sederhana saja, Bapak Ibu kalau mau melihat, ini contoh ya, saya nggak bilang bahwa UIB itu yang paling betul, tidak, saya nggak bilang. Setidaknya bisa dijadikan reference gitu ya. Di UIB itu karena sekali lagi pendidikan tinggi, nggak usah UIB lah, Bapak Ibu coba lihat kampus lain selain UIB, coba lihat namanya misi itu harus menjawab bisnis utama pendidikan tinggi itu apa. Nah, itu akan berbeda dengan bisnis utama pendidikan menengah. Kalau pendidikan menengah setahu saya tidak ada namanya penelitian, tidak ada namanya pengabdian masyarakat. Pilar itu nggak ada. Setahu saya, pilar utamanya cuma pendidikan. Ya, jadi kalau di pendidikan tinggi itu harus ada 3 pilar itu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Gitu. Nah, satu lagi ditambahkan lagi adalah tata kelola. Itu nggak mesti ada yang tambahkan, ada yang enggak. Tapi ada yang masuk di sana. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau melihat, sekedar untuk melihat, coba browse saja. Misi UIB, coba aja browse di internet. Kemudian misi Uniba, misi Unrika, coba lihat lagi yang lebih tinggi. Misi Universitas Indonesia, Undip, coba lihat. Dari situ harusnya kalau pendidikan tinggi itu mesti ada minimal ada 3 pilar. Ya, minimal ada 3 pilar, yaitu di pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Gitu. Nah, jadi kalau misinya Bapak Ibu, di organisasi Bapak Ibu yang tahu. Ya, kenapa? Karena main bisnis atau bisnis utamanya itu apa gitu ya. Itu Bapak Ibu yang tahu. Misalnya dinas tenaga kerja, apa sih bisnis utamanya itu apa? Apakah menyediakan lapangan kerja? Apakah mendidik calon pekerja? Atau apa gitu kan. Nah, itu yang atau apalah dan lain-lain lah gitu. Nah, itu mesti dijelaskan di dalam misinya. Gitu. Jadi misi. Jadi misi itu seperti tadi ya, masih ada kaitannya dengan visi, tapi misi itu lebih banyak menjelaskan tentang menjawab apa sih bisnis kita itu ya. Bisnis kita itu ada di mana gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, silakan. Pak Happy. Junior, silakan Bu Junior. Nah, Pak Happy tadi menurut kapan ya visi itu harus ada garis waktu, time frame-nya. Ya. Tapi saya ada lihat beberapa visi ini tidak jelas, dia tidak jelas time waktunya, Pak. Itu gimana? Nah, kan saya bilang tadi bahwa ada beberapa pemahaman di Indonesia bahwa kalau ada beberapa banyak yang pemberi materi itu selalu bilang bahwa visi itu ada time frame. Itu biasanya dia ngikut alirannya si Kaplan. Tapi ada juga yang enggak, kayak UIB itu enggak ada Bu time frame-nya gitu ya. Apakah itu salah? Enggak juga gitu loh. Karena begini, menjadi universitas berstandar internasional itu kapan? Ya selamanya gitu loh. Dengan mungkin yang berbeda itu adalah indikatornya Bu Junior. Misalnya kalau dulu di UIB tahun 2005 dengan segala keterbatasan UIB yang ada, dengan SDM yang ada, dengan sarana prasarana yang ada, dengan sumber daya yang ada, ya mampunya hanya menerjemahkan internasional itu dengan menyediakan buku berbahasa Inggris. Tapi kemudian dikritisi, oh ya nggak begitu, oke kalau gitu mahasiswanya lulusannya harus mampu berbahasa Inggris. Ya kan, ditingkatkan lagi gitu. Nah kalau sekarang sampai dengan 2026 ya kalau saya nggak salah, itu kita lagi mendorong berapa banyak mahasiswa internasional yang kuliah di UIB. Itu tidak hanya sekedar bahasa Inggris juga masih gitu kan. Tapi berapa banyak mahasiswa asing yang kuliah di UIB. Mahasiswa asing itu ada 2, ada part time student, ada full time. Part time student itu mahasiswa paruh waktu yang cuma short course 3 bulan.
Tapi kalau full time itu adalah mahasiswa yang ngambil gelar, yaitu paling enggak kalau di S1 ya 4 tahun, kalau di S2 ya maksimum 2 tahun. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kita juga tidak pakai time frame, Bu. Walaupun banyak reviewer yang selalu bilang, kamu mesti ada time frame-nya, kapan internasional itu akan dicapai? Oh, nggak bisa, namanya cita-cita kok. Iya. Gitu. Cita-cita itu kan DNA. DNA itu ya mengalir dalam darah kita gitu. Jadi ya seperti cuman indikator ketercapaiannya aja yang berubah. Nah, tapi ingat Bu, walaupun tidak ada time frame, tapi harus ada indikator ketercapaiannya gitu. Nah, kalau ada yang namanya quality objective. Quality objective itu ada lagi Bu. Jadi kita bikin di luar visi misi itu ada bikin indikator. Yang namanya internasional itu menurut definisi saya itu ini loh. Ya, jadi cita-cita gini, manusia itu punya cita-cita. Saya harus hidup berkecukupan, mati husnul khotimah, meninggal masuk surga. Nah, itu kan tinggal kita definisikan. Yang dimaksud cukup itu apa? Ya minimal punya deposito 10 miliar. Itu macam-macam tuh tadi kan. Punya mobil cukup lah. Ya 3 cukup lah gitu kan. Dan seterusnya gitu. Nah, tinggal itu yang dimaksud mati husnul khotimah apa? Oh, kalau kebetulan saya muslim, kalau di muslim itu udah jelas. Kalau matinya itu di tempat diskotik itu kayaknya ya, itu walaupun tidak jelas tidak di deskripsinya jelas, tapi kalau sudah matinya di diskotik itu kayaknya sulit ya husnul khotimah gitu ya. Meninggal ketika lagi sholat, nah misalnya kayak gitu kan. Terus masuk surga, nah, surga itu peringkatnya kan dari 1 sampai 7 gitu ya. Mau peringkat 1 atau surga di level 1 atau level 7, nah itu kan ya pokoknya bisa diukur lah kira-kira begitu. Ya, nah jadi itu kira-kira seperti itu Bu Junior. Oke, ya, makasih Pak Epi. Oke, mungkin begini Bapak Ibu. Ya, silakan. Berarti time frame itu maksudnya itu pengertian visi itu sendiri juga harus ada penjelasan lah ya. Jadi di situ semacam indikator waktu atau indikator pencapaian visi kayak gitu kira-kira ya Pak ya. Jadi gini Bu, time frame itu mungkin bisa tidak disebutkan kayak UIB menjadi universitas berstandar internasional. Kita nggak sebutkan time frame-nya karena indikatornya beda-beda. Sampai dengan tahun 2026, saya lupa. 2026 kita itu mengejar yang namanya internasional itu ada banyak mahasiswa asing. Tapi 2026 tambah 5 itu berapa? 2032 ya. 2032 itu baru kita mengejar yang namanya akreditasi internasional. Yang dikatakan internasional itu apa? Bagi kita adalah bahwa kita itu terakreditasinya internasional oleh badan akreditasi internasional, bukan lagi nasional gitu. Nah, jadi time frame-nya tidak ada time frame, tapi yang namanya indikatornya jelas. Internasionalku itu dari 2005, 2010 sampai 2017 itu kita definisikan. Gitu, Bu. Berarti visinya itu juga ada didefinisikan gitu ya, Pak ya? Ibu jadi paling yang tidak. profesional sebatas apa begitu ya, Pak ya? Jadi misalnya. betul. Jadi itu harus didefinisikan dengan jelas karena visi itu kan panjang Bu, sekali lagi. Visi itu sebenarnya jangka panjang. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kalau visi itu 5 tahun itu terlalu pendek ya. Jadi panjang. Walaupun ada juga yang sekarang itu berpendapat Bu, visi itu sekarang nggak bisa kayak dulu 25 tahun. Visi itu semakin lama semakin mengecil, memendek. Kenapa? Karena perubahan dunia sekarang itu lebih cepat. Misalnya, sekarang tiba-tiba pembelajaran online itu berkembang dengan sangat cepat. Nah itu kalau visinya universitas kan pasti mesti bergeser. Kalau tadi visi pertama kan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Pendidikan, misalkan tidak hanya menyelenggarakan pendidikan, mesti definisikan lagi pendidikan apa nih? Menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh yang profesional misalnya. Nah, itu kan mesti disesuaikan lagi gitu. Nah, tapi tidak lepas dari 3 pilar tadi. Itu Bu Yesi. Nah, saya itu sering ini kebetulan Bapak Ibu, kalau saya kebetulan dia di dunia pendidikan, jadi setiap berkala itu didatangi oleh reviewer lah untuk diakreditasi gitu. Selalu didebat gitu kan. Kamu kok nggak ada tahunnya gitu. Nah, saya berargue. Kan ilmu manusia itu tidak ada yang betul 100% kan. Nah, saya argue. Saya tidak ada time frame, tapi dalam pencapaian saya itu ada indikatornya jelas. Indikator saya dalam 5 tahun itu ini. Nah, mereka sih paham gitu. Oh, oke.
Jadi, tapi kita ya Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini kita saya tidak bilang bahwa yang saya sampaikan yang paling benar, tidak. Banyak peneliti, banyak ahli yang punya pandangan sendiri-sendiri. Kita tinggal ngikutin aja gitu. Oh, maunya yang ini begini. Oh, maunya yang ini begini. Oh, saya punya standpoint, saya harus di sini gitu. Saya tidak seperti ini, tapi saya punya backupnya gitu. Misalnya tadi, saya tidak punya time frame, tapi saya punya indikator yang jelas per 5 tahun untuk tercapai. Itu Bu Yesi kira-kira. Pak Happy, Ya. bisa nggak itu misalnya frame time-nya atau garis waktunya itu diwakilkan dengan kalimat tarafnya gitu loh, misalnya bertaraf internasional gitu. Taraf internasional itu bukan time frame. Itu dia masuk menunjukkan indikator ya? Itu NIS. Itu menunjukkan ya? NIS. Ya. Oke, NIS. Unikan. NIS itu uniknya apa? NIS itu kayak keunikan lah. Itu. Kalau misal ya Bu Yuniar? Iya, kalau misalnya terbaik, terandal seperti itu, berarti dia masuk indikator ya Pak ya? Terbaik. Kalau bisa lebih spesifik, nggak apa-apa, Ibu nggak apa-apa. Misalkan terbaik itu mesti ada indikatornya. Terbaik itu apa, Bu? Ibu bisa menjelaskan, kayak tadi lah, internasional itu apa sih yang dimaksud internasional itu kita bisa mendefinisikan. Oh, tahun sekian ini, tahun sekian internasional itu ini, tahun sekian internasional itu ini gitu loh. Jadi gitu, Bu Junior. Kalau Ibu terbaik juga bisa. Terbaik itu apa? Terbaik apanya? Misalnya terbaik atau terandal dari sistemnya misalnya Pak, kayak gitu ya diterangkan. Bisa juga. Harusnya ya Bu ya. Kalau dalam visi itu cakupannya luas. Kalau hanya sistem itu mungkin Ibu masukkan ke dalam misi. Misalkan gini, menyediakan pelayanan pelayanan pembayaran pajak dengan sistem yang handal. Itu mungkin masuknya ke dalam misi. Tapi visi itu cita-cita yang paling besar gitu Bu. Oke. Ya. Pak, ya Bu Yesi. Kalau saya memahaminya seperti ini Pak, visi itu lebih kepada uniknya sebuah organisasi dan untuk apa organisasi itu harus ada begitu. Jadi kalau misalnya dia tidak menggambarkan suatu keunikan dan kepentingan dia itu ada, dia akan dengan mudahnya dilibas oleh yang lainnya begitu. Jadi keberadaannya tidak akan diperlukan lagi, kira-kira begitu. Ya, betul Bu Yesi. Tadi kan sudah saya sampaikan di dalam materi saya juga, kita itu ada untuk apa sih gitu. Tapi kalau kita ternyata orang lain juga melakukan hal yang sama kok, ya ngapain kita ada kalau kayak gitu, bubar aja lah kita gitu, kira-kira gitu. Jadi memang ada uniqueness-nya juga gitu. Sama-sama pendidikan menengah gitu ya. Misalnya lo ya, kebetulan Bapak Ibu ini kan ada di organisasi yang bermacam-macam. Walaupun Bapak Ibu di public sector, tapi kalau seperti sekolah itu kan tetap aja mesti ada uniqueness-nya. Apa sih bedanya SMK 2, SMK 5, SMK 6 itu pasti ada uniqueness-nya. Nah, kalau saya nggak salah ya, sekarang itu kan pengembangan SMK kan sudah mulai dikonsentrasikan. Yang saya tahu, di Batam itu ada namanya SMK 2. Itu harusnya fokusnya itu kuatnya di pariwisata, hospitality. Tapi ternyata dia punya akuntansi juga. Makanya sekarang lagi ditutup. Jadi kalau nggak salah ditutup ya. Tahun ini sudah nggak menerima lagi. Pokoknya ditutup lah. Jadi memang supaya kelihatan uniqueness-nya Bu. Kalau nggak kelihatan nanti kalau misalnya SMK 5 buka akuntansi, SMK 10 buka akuntansi juga apa bedanya gitu. Jadi makanya dibikin. Gitu. Jadi itu salah satu Bu untuk menjawab tadi. Untuk apa sih kita itu ada gitu kan. Ya, what do we become gitu kan ya. Untuk apa kita itu ada gitu kan. Kalau ya Bu Hotlina silakan. Sekali lagi Pak, kalau mau nanya, ini kan kita sudah mereview. Terus kita membuat review yang kita buat sendiri tuh ya Pak ya. Kita jelasin lagi. Setelah Ibu review, Ibu tuliskan kan ini kurangnya di sini ini dan seterusnya. Coba Ibu propose yang baiknya itu seperti apa gitu. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah saya sampaikan tadi gitu. Baik Pak. Baik. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi tadi ya ada visi, misi gitu kan ya. Nah,
Saya lupa, saya nggak sampaikan di slide tadi, tapi paling tidak begini, ada visi, misi, tujuan, sekalian aja gitu ya. Kalau ada visi, misi, tujuan. Tujuan itu sebetulnya adalah melihatnya dari misi. Misinya apa? Kemudian tujuan itu adalah menghasilkan apa? Nah, misalkan gini, misinya UIB itu kan menyelenggarakan pendidikan dengan standar kualitas internasional. Karena pilar pendidikan itu ada 3, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi menyelenggarakan pendidikan dengan standar kualitas internasional. Maka tujuannya apa? Dengan adanya pendidikan itu dihasilkan apa sih? Oh, menghasilkan lulusan. Kalau mendidik ini kan pasti ada hasilnya kan. Menghasilkan lulusan yang punya daya saing internasional misalnya loh ya. Misalnya begitu. Terus yang kedua, misi yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang humanis atau apa dan seterusnya. Apa hasilnya? Oh, menghasilkan publikasi dan seterusnya. Jadi tujuan itu adalah untuk menjawab misi tadi. Kalau misi itu adalah main business Bapak Ibu itu apa? Tujuan itu adalah apa yang dihasilkan oleh main business tadi. Gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, sambil dilihatin nanti visi, misi, tujuan sekalian satu set gitu ya. Visi, misi, tujuan begitu. Nah, jadi itu yang Bapak Ibu harus apa namanya ya? Bapak Ibu harus kerjakan lah, kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ya Pak. Jadi kalau kita sebetulnya visi misi ini kita breakdown ya, artinya dari atas dulu dipecahkan ke bawah gitu. Oh ya, kan memang visi itu kan sekali lagi cita-cita. Betul. Cita-cita. Nah, misi itu kebetulan apa ya istilahnya ya? Alat. Bisnis kita itu apa sih utamanya gitu ya, sehingga kita bisa mencapai visi itu. Nah, karena misalnya Ibu di bidang pendidikan ya, visinya harus mengarah menjadi apa di bidang pendidikan itu, menghasilkan lulusan kah, menjadi sekolah bukan menjadi lulusan itu kecil, yang lebih besar lah menjadi sekolah apa gitu kan. Menjadi sekolah apa, sekolah terbaik. Nah, terbaik itu kalau bisa, terbaik itu terlalu general, kan harus bisa unik, bisa kan diukur. harus bisa diukur dan ada uniqueness-nya, itulah menjadi sekolah menengah apalah gitu, yang supaya ada kelihatan uniqueness-nya gitulah gitu. Nah, kemudian kalau misi ya sekali lagi dengan tugas utama kita, dengan bisnis utama kita itu kita akan mencapai visi tadi, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, begini Bapak Ibu, visi misi itu kadang-kadang jangan terlalu banyak dipikirkan juga. Coba kita ini sebetulnya lebih banyak ke seperti halnya orang itu belajar nyetir mobil. Semakin sering kita itu mengotak-atik kemudian merevisi dan mereview kemudian kita membetulkan, itu lama-lama itu punya skill ini. Ini itu bukan skill yang kayak matematika yang 1 tambah 2, itu lebih banyak kita experience dalam situ. Makanya coba Bapak Ibu lihat juga contoh, kalau saya tadi ya, kalau Ibu mau exercise coba lihat misalnya sebagai contoh dulu kampus UIB bandingkan dengan kampus lain. Nah, kemudian baru mengarah ke organisasi Bapak Ibu. Oh, saya sudah bisa mereview kampus yang begini, yang pokoknya harus ada 3 pilar. Kan pilarnya udah jelas nih, kalau pendidikan tinggi itu ada 3 pilar. Nah, tinggal kalau organisasi Bapak Ibu kan saya nggak paham nih, pilarnya ada apa saja yang harus ada di dalam situ. Nah, baru mereview seperti itu. Nah, mungkin dari situ lama-lama kita bisa mempunyai pemahaman yang lebih baik, Bu Betty dan kawan-kawan gitu. Iya, Pak. Baik. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kira-kira seperti itu dulu ya. Materi yang saya sampaikan. Kemudian saya WA ke Febrika dulu ya, email address saya supaya nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan hasil reviewnya, disampaikan dalam bentuk slide. Bentar. Oke, disampaikan dalam bentuk slide, dikirimkan ke email saya gitu ya. Jadi sesi kedua kita ini adalah Bapak Ibu melakukan review. Jadi Ibu cari visi misi organisasi Bapak Ibu, atau kalau seperti Pak Agus tadi, review dulu visi misi dari Dirjen Perhubungan Laut, kemudian coba mendefinisikan visi misi untuk
kantor Syah Bandarnya itu juga boleh. Silahkan saja. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Ya. Pak, nanti sore nggak ada kuliah ya? Sore. Bentar, Lin, pertanyaannya. Sore ada kuliah apa ya? Sendiri. Saya nggak tahu. Kuliah apa, Lina? Kelas. Mangardiansa nih. Maksudnya nggak lanjut lagi nanti jam 1, Pak. Oh. Semangat nih Lina, Pak. Mantap Bu Forlina ini. Kita Oh, itu Lina aja harusnya sendiri. selesai sampai jam 1. Saya bagi menjadi 2. Ya, sesi yang pertama adalah saya jelaskan ini. Sesi yang kedua Bapak Ibu melakukan tugas saya ini. Itu kemudian dikumpulkan. Jadi makanya dikumpulkannya jangan lebih dari jam 1. Ya, karena itu adalah bagian dari sesi kita. Lina pengen lama-lama tuh, Pak. Oh gitu ya? Iya. Oh. Enggak, Pak. Mastiin aja, Pak. Enggak, Bu Forlina. Buat Lina itu pertanyaannya basa-basi dia. Mastiin aja, Pak. Pak Happy, jadi yang di review semua dong sampai tujuan ya? Ya, sampai tujuan lah. Visi dan misi, Pak ya? Visi, misi, tujuan. Ya. Visi, misi, tujuan. Ya, 3 itu aja. Tapi bikin slide-nya gini, visi di-review dulu. Misi kemudian di-review dulu. Tujuan di-review dulu, baru kemudian yang versinya Bapak Ibu berdasarkan Kaplan, berdasarkan ini bagusnya seperti apa. Visinya harusnya ini Pak, misinya harusnya ini, tujuannya ini, ya kayak gitu. Harus Ya. pakai dasarnya ya, Pak. Dasarnya enggak perlu, saya nggak perlu dasarnya, yang penting jadinya seperti apa. Limitnya jam berapa, Bapak? Jam 1 aja. Enggak, jam 2, Pak. Ya terserah, mau jam 2 juga boleh. Iya, makasih, Pak. Nggak masalah. Si kantor jam 2 ya, Pak? Ya nggak masalah, yang penting di email aja. Pokoknya hari ini ya, Pak, yang di-share ya? Harusnya hari ini, karena kan kita punya 2 sesi. Maka saya bagi sesi pertama ini adalah sesi Materi. Sesi kedua, Bapak Ibu. Kerja. Karena manajemen strategik itu, Bu, Bapak Ibu mesti exercise, Bapak Ibu. Ini nggak bisa sekedar saya jelaskan, kemudian tiba-tiba kita bisa, itu nggak bisa. Tetap ini latihan, dari latihan itu kemudian saya review kan nanti kan. Nanti di sesi berikutnya kalau kita ketemu lagi, saya akan coba review hasil pekerjaan Bapak Ibu. Oh, ini kurang begini, kurang begitu. Ini, nah, saya kira begitu. Yang jelas nggak sampai sore ya, Pak? Hah? Oh, boleh sampai sore juga boleh. Silakan saja. Tapi mau jalan, Pak. Mantap. Oh. Tapi Makanya nilainya berkurang. Nanti nilainya minus. Ya, jadi itu kira-kira rencananya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kira-kira Bapak Ibu dalam mereview itu perlu berapa lama ya? Kalau nggak punya tujuan gimana nih, Pak? Ya, Ibu tinggal bikin aja. Kan lebih enak. Iya, betul. Dibikin aja. Oh, kalau gitu visinya ini, misinya itu, tujuannya harusnya begini. Begitu. Nah, bisa juga begini. Kita ini kan jam berapa? Jam 11 ya. Jam 11 nanggung juga ya. Nggak apa-apa lah, nanti aja di pertemuan berikutnya aja saya review. Bisa juga gini, Bapak Ibu saya kasih waktu 1 jam, misalnya sampai jam 12. Kemudian jam 12 nanti Ibu kumpulkan ke email saya, ya. Kemudian coba kita review sebentar gitu ya, pekerjaan teman-temannya ini. Nanti baru ya silakan, kalau mau ada perbaikan lagi ya silakan nanti dikumpulkan lagi juga boleh. Begitu, bisa juga begitu. Alternatif yang kedua, silakan mau pilih yang mana? Pertama aja, Pak, jam 2. Oh gitu ya? Percuma lah nanya-nanya tadi kalau gitu. Masih jaga ujian, Pak. Oh, jaga ujian? Oh, Enggak, boleh. Pak Happy mau nanya bentar, Pak Happy. Silakan, Bu. Bedanya visi dan tujuan itu kan sama-sama cita-cita. Oh, Yang bukan. akan diraih. Tujuan bukan cita-cita. Tujuan itu adalah dari misi, sebenarnya turunan dari misi. Jadi apa yang dihasilkan dari bisnis utama organisasi tersebut, itu adalah tujuan. Ya, misal kalau Bapak Ibu nanti
Ibu lihat aja di browse saja, misalnya visi UIB gitu ya. Misi UIB itu menyelenggarakan pendidikan yang apa-apa dan seterusnya. Maka tujuannya adalah kalau menyelenggarakan pendidikan itu tujuannya apa, kan menghasilkan lulusan. Nah, menghasilkan lulusan yang seperti apa. Nah, seperti itu Bu Dona. Bu Dona. Jadi tujuan itu adalah sebetulnya apa yang dihasilkan dari misi Bapak Ibu. Apa yang dihasilkan dari bisnis utama Bapak Ibu gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, Pak. Baik. Pak. Ya, Ika. Silakan. Pak. Jadi maksudnya nanti kalau kita bikin visi, kita review. Reviewnya tuh maksudnya kita bikin yang tidak sesuai itu di visi yang sebelumnya apa gitu ya Pak ya? Jadi gini, lihat aja dari slide saya tadi, kan visi yang idealnya yang bagus itu kan ada nih, satu sederhana, kemudian ada time frame-nya, ya kan? Kalau yang menurut Kaplan dan Barros itu kan ada time frame-nya, kemudian ada niche-nya, ada 3 hal kan? Ya. Kemudian ada 3 hal, ada niche-nya, ada indikatornya, ada time frame-nya. Ya, paling nggak di-review dari situ. Oh, ini 3-3-nya ada. Kalau nggak ada disebutkan, ini tidak ada time frame-nya dan seterusnya. Kemudian kan ada lagi tuh di slide berikutnya, kan visi itu paling nggak harus sederhana, singkat, jelas gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu mesti diikutin hal-hal yang seperti itu, Ika. Ya, paham Pak. Kemudian nanti dari situ ini mana yang nggak sesuai, mana yang sesuai dan seterusnya. Nah, berarti setelah format yang Bapak ini ya Pak. Paling singkat tuh SCTP Pak. Satu untuk semua. SCTV, untuk semua. Satu untuk semua. Nah, itu kan maksudnya dia itu adalah bahwa apa ya? Tayangan dia itu mau dari anak-anak sampai orang tua, itu semuanya semua bisa kalangan, semua kalangan. Kan kira-kira kayak gitu. Bagi yang penggemar sinetron, penggemar olahraga, film, nah itu pun juga ya kira-kira seperti itu. Tapi kan ya untuk menerjemahkan itu kan tidak mudah sebetulnya, gitu kan ya. Kan kalau dulu ada TPI, Televisi Pendidikan Indonesia, ya itu isinya kan cuma sekolah kan? Ya enggak, namanya Televisi Pendidikan Indonesia. Sebenarnya sudah betul dulu itu, tapi entahlah sekarang TPI masih ada nggak sih sekarang itu? Yang ada Indosiar, Pak. Oh, Indosiar ya, Indosiar. NCTV. Nah, ada lagi CNN ya. CNN atau Net TV ya, CNN itu kan khusus berita, gitu kan ya. Jadi dia sudah jelas bahwa sebetulnya itu adalah uniqueness-nya mereka gitu loh. Kalau CNN itu memang khusus televisinya berita. Kalau mau nonton berita paling up to date ya nonton CNN gitu, kira-kira seperti itu. Tapi akhirnya Bapak Ibu dari situ sebenarnya kita bisa melihat banyak sebetulnya organisasi atau apapun perusahaan yang kehilangan jati diri. Sekarang apa bedanya Indosiar sama RCTI sama SCTV? Sama yang lain-lain lah, menurut saya sih ya sama-sama aja sih menurut saya. Nggak ada lagi. Nah, tapi kalau Net TV, Kompas TV ya. Kompas TV itu ada sinetron nggak ya? Berita. Nah, jadi ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi itu yang dimaksud dengan niche. Niche itu keunggulannya dia apa? Apa uniqueness-nya dia apa? Gitu. Jadi setiap organisasi itu harus punya niche-nya. Jadi itu yang menjadi roh, menjadi DNA dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. CNN, yes, pokoknya dia menyajikan berita apapun yang disajikan oleh dia, gitu kan. Terus demikian juga Kompas, itu ya kan basisnya dia dulu kan dari media kan, media cetak. Nah, itu rohnya ya dia menyajikan berita, seperti itu. Nah, itu yang menjadi niche-nya dia. Nah, sambil dipelajari, betul Bapak Ibu. Jadi itu adalah cara yang bagus juga ketika kita mencoba untuk mereview sebuah visi misi. Jadi coba kita pelajari dari visi misi dari beberapa perusahaan yang ternama. Coba kita lihat, oh mereka begini, mereka begitu dan seterusnya. Kita lihat teorinya seperti apa, seperti yang saya berikan. Nah kemudian kita bisa memberikan feedback. Kira-kira seperti itu. Ya. Bisa dipahami. Izin Pak Epi. Silakan Pak Ismara ya ini ya. Izin. Terlambat menyimak Pak, terlambat. Oh iya Pak, silakan. Nah ini terkait kami. Ya Pak, silakan Pak. Terkait visi dan misi Pak, terutama kami di sekolah. Kebetulan saya di sekolah ini juga sudah ada visi dan misi dan tujuan sesuai dokumen 1. Ya.
apakah ini bisa kita pakai atau kita gunakan Pak untuk Boleh Pak. Tadi untuk tugasnya Bapak tinggal mereview saja visi yang baik itu seperti apa, seperti halnya yang dibagikan di slide saya tadi. Direview saja. Oh, kalau menurut guideline yang saya berikan, menurut si Kaplan, menurut si ini dia kurangnya ada di sini. Jadi nanti bagusnya dia seperti apa begitu. Begitu Pak. Ya Pak Ismara ya. Saya pikir tadi Bapak nggak masuk gara-gara Bapak dibagi kaosnya terlambat tadi sama teman-teman. Izin Pak. Memang Pak teman-teman Bapak itu memang sengaja kok Pak, itu ada unsur kesengajaan itu Pak. Mana ada Pak. Jadi saksi nikah dari Pak, izin Pak. Jadi apa? Jadi saksi pernikahan dari Pak. Jadi siapa yang menikah Pak? Keponakan Pak. Jadi jadi saksi. Keponakan. Saya pikir saksi. Selamat ya Pak. Kawan-kawan ini, bukan kan ya? Ini jangan sampai lah Pak. Terima kasih Pak Ibi. Ya. Ya, silakan yang lain. Ya, sama-sama Pak Ismara. Silakan Bapak Ibu yang lain, masih ada? Udah Pak. Sudah? Baik. Kalau sudah tidak ada, ya silakan dikerjakan saja tugas yang saya sampaikan tadi. Absennya cuma sekali, Pak. Absen 2 kali, saya sudah 2 kali. Saya sudah lakukan absensi 2 kali secara diam-diam. Ya. Pak izin Pak, satu Ya, lagi Ibu. Pak. Silakan, Dona. Tadi kalau Bu Ejani Pak. Oh, Bu Ejani. Bu Dona aja loh yang diingat Bapak nih. Nah, karena Ibu yang ngomong, yang berkelip itunya. Gini Pak, tadi kan ada menurut siapa, Kaplan, Norton, dan Barus. Itu nanti harus kita jelaskan juga Pak ya? Ya, Ibu lihatin aja dari semua itu. Menurut nggak disebutin nggak nanti Pak? Menurut ini begini nggak usah ya Pak ya? Nggak usah. Tapi dari list itu disampaikan saja gitu ya. Ini nggak ada time frame-nya. Ini kan kita tahu kalau nggak ada time frame-nya kan pasti dari si apa gitu ya. Sudah ada. Ya. Makasih Pak. Buat Lina ada lagi buat Lina? Pak Happy. Udah terang Pak. Oh, udah terang ya. Udah terang. Ya, Ika, ya berikan. Pak, ini terakhir Pak, kan sebelum Bapak tutup. Emang mau ditutup? Siapa bilang mau menutup? Sembarangan Ika ini ngusir. Enggak. Pak Ika, mau reminder buat yang bimbingan hari Kamis. Nanti kan biar Ika nggak ingetin Bapak lagi, itu jam berapa Pak? Jam 5. Oke. 5 lah ya. Nanti Bapak bagi linknya kan? Nanti saya bagi linknya. Kita pakai MS Team aja lah ya. Kalau MS Team mau pakai Zoom ya? Bapak aja. Ya udah nanti saya liatin dulu. Oke. Jam 5. Kalau teman-teman yang lain mau ikutan ya boleh-boleh saja sih, nggak ada masalah ya. Oh, boleh ya Pak ya? Boleh ya Pak ya. Boleh. Ika, nanti ingetin saya ya kira-kira jam siang lah gitu. Ingetin lah pokoknya jam 1 gitu. Pak jangan lupa. After lunch ya Pak? Ya, maklum lah sudah pelupa, jadi mesti diingatkan. Berarti jadi ya Pak ya tanggal 8 ya Pak? Tanggal 8, oke, Kamis ya. Ya, Pak, karena saya hari Rabu itu saya ada ngajar. Kamis saja lah. Ya. Kita nggak ada kuliah tambahan ya Pak? Ada, tapi saya nggak tahu jadwalnya Budian. Paling biasanya kalau nggak Jumat ya Sabtu lah. Sama Pak. Ya. Siapa tadi nanya kuliah tambahan ya? Bu Dona rajin. Bu Dona Pak, memang Bu Dona semangat. Rajin Bu Dona. Tapi yang rajin bertanya buat Lina, sama aja berdua. Rajin Bu Dona. Tapi yang lebih rajin kuliah sama Bapak ya Bu Dona. Rajin melihat saja. Bagus. Rajin melihat. Oke lah. Baik, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu dilanjutkan pengerjaan tugasnya. Saya tunggu di jam berapa tadi ya? Jam 1 atau jam 2 tadi ya? Jam 2 Pak. Jam 2 Pak. Saya tunggu di email. Kemudian tanggal 8 bimbingan bagi yang mau bimbingan sama saya tanggal 8 jam 5 lah. 5. Ya kalau misalnya saya 5.30 bisa, 5.30. Kalau saya jam 4.30 bisa ya saya kabari, tapi paling nggak jam 5 lah gitu. Ya. Ya Pak. Baik, Oke. Bapak Ibu. Berarti lewat online ya Pak? Online dulu aja Bu Hotlina karena Ika jauh Bu.
Oh iya, baik-baik Mbak. Maaf Bukan, Mbak. bukan masalah itu. Maksud saya ini kan sekedar Bapak Ibu menyusun kuesioner. Ya, jadi tahapnya adalah Bapak Ibu menyusun kuesioner. Kuesioner itu biasanya saya berikan template, tapi saya jelaskan dulu kuesioner itu diambil dari mana. Nah, nanti setelah saya kasih waktu let's say seminggu. Jadi katakan kalau gitu sepanjang kita tidak ada kuliah, kalau gitu pertemuan bimbingan itu setiap hari Kamis saja, setiap hari Kamis. Ya, kecuali misalnya, Sabtu itu misalnya tanggal 17, Sabtu itu nggak ada kuliah. Ya, nggak apa-apa, kita ketemu offline juga nggak apa-apa. Jadi coba kita lakukan kalau nggak 8 tanggal 15 gitu. Jadi setelah tanggal 8, Bapak Ibu tak kasih nih, bikin kuesioner dong, nanti tanggal 15 saya review. Saya review itu ini, kurang itu, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu perbaiki, kemudian baru didistribusikan. Kira-kira seperti itu. Sambil berjalan, sambil mengumpulkan data, kita betulin lah bab 1, bab 2, bab 3 yang kurang, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Sehingga di bulan Juli lah harusnya ya, Juni apa Juli setelah Lebaran lah, itu Bapak Ibu sudah saya bisa berikan pelatihan mengolah data dengan statistik dengan SPSS. Sehingga bisa menyusun bab 4 sama 5. Sudahlah, cerita indahnya seperti itu. Ya. Gitu kan, tapi bisa lah. Yang penting ikutin aja. Sekarang nyusun kuesioner, bikin aja kuesioner. Jangan takut salah. Salahnya nanti saya review kan, ini kurang, ini dan seterusnya. Nah, saya dalam review itu biasanya, kalau saya kan biasanya kuesioner itu dikirimkan ke email saya, di email yang sekarang saya bagikan itu. Nah, nanti ketika saya sudah mereview punya satu temennya, itu biasanya saya kirim balik ke yang bersangkutan dan saya sisi ke semua bimbingan saya gitu kan ya, sehingga tahu bahwa si A itu salah di sini, sehingga saya jangan melakukan kesalahan 2 kali gitu lah. Jadi informasi itu saya broadcast ke semuanya gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Makasih Pak. Ya, Kamera sama-sama. Bapak ketutup loh. Siapa? Bapak ketutup. Tertutup apanya? Kameranya kelihatan. Udah, nanti nggak bisa lihat loh Pak. Kamera saya Kelihatan Kak. Ada Kak. Kamera Ibu kali yang tertutup. Tertutup Pak. Gelapnya Lina pindah ke Bu Jenny tuh. Iya loh. Saya udah terang Pak. Jenny udah kegelapan ya. Kira-kira Lina pindah nih. Ya sudah, jadi saya akhir dulu sesi saya yang pertama. Yang kedua ini Bapak Ibu silakan kerjakan penugasan saya yang dikumpulkan pukul 14 ya, pukul 14.00 di email yang sudah saya bagikan di Fabrika. Ya, silakan dikerjakan dulu. Ini mau diaktifkan, mau diskusi juga silakan, gitu ya, nggak ada masalah gitu kan ya. Saya izin live lah kalau begitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih, kita ketemu lagi bagian bimbingan sama saya, ketemu lagi tanggal 8 jam 5 lah, kira-kira seperti itu. Oke? Oke. Baik, Bapak Ibu. Oke, Ya. Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya izin. Terima kasih Pak Epi.